lupa klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Jangan lupa share ke teman kalian, karena dengan berbagi sedikit ilmu dapat menyimpan pahala yang sangat besar. Siapa yang tak mau masuk surga? Sebagai orang beriman, tentunya ingin masuk surga dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih yang selama ini dicintai dan dirindukan. Sudah pasti, yang bisa masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang pilihan yang selama hidupnya di dunia menjalankan perintah dan menjauhi larangannya secara sungguh-sungguh. Tetapi, orang yang sudah mengerjakan segala perintah dan menjauhi larangannya, jangan semerta-merta merasa memiliki amalan istimewa yang banyak, lalu mengaku paling layak untuk masuk surga. Pemberian tiket ke surga sendiri merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang maha menentukan, yang maha menimbang. Muslim dan muslimah yang baik harus selalu rendah hati dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan atas kesombongannya sendiri yang barangkali terbersih di dalam hatinya tanpa disadari. Bukankah kata Nabi, amalan itu tergantung pada niatnya? Meskipun kita sering melakukan amalan kebaikan atau ibadah sepanjang waktu, tetapi jika niat kita keliru, apalagi hanya sekedar pencitraan, maka amalan kebaikan itu bisa tidak ada artinya sama sekali. Sebaliknya, justru ketika kita melakukan amalan kebaikan yang ringan, yang barangkali selama ini sering dianggap sepele, jika dilakukan dengan niat yang benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadi sangat mulia dan bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tanpa ada cahaya kamera yang menyorotnya. Amalan kebaikan yang sepele tersebut dijanjikan dapat membuka pintu surganya. Adapun beberapa amalan yang selama ini dianggap ringan dan sepele tersebut, yakni memberi minum binatang. Jangankan memberi minum binatang, kita saat ini rasanya sudah banyak yang tak peduli pada binatang. Padahal, memberi minum binatang ini menjadi salah satu amalan kebaikan yang dapat menghantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingatkah dengan cerita Rasulullah saat menceritakan seseorang yang memberikan minum seekor anjing, hingga kemudian Allah mengampuni dosa-dosa orang itu dan memasukkannya ke dalam surga? Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, diceritakan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ketika sedang melakukan perjalanan, seorang laki-laki merasa haus. Lalu ia menuju ke sebuah sumur dan minum air. Setelah ia keluar, ternyata ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan memakan pasir karena kehausan. Lelaki itu bergumam, anjing ini telah merasa kehausan seperti yang telah aku rasakan. Ia pun kembali menuju sumur dan memenuhi sepatunya dengan air, lalu memberikan minum anjing tersebut. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni segala dosanya. Mereka, para sahabat, bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala dengan memberikan minum binatang?" Beliau menjawab, "Pada setiap limpa yang basah terdapat pahala." Menyingkirkan gangguan dari jalan. Jika kita sedang berjalan, entah itu naik kendaraan ataupun jalan kaki, dan kita menemukan rintangan di jalan berupa batu yang tergeletak di tengah jalan, bambu yang menghalang, atau mungkin kulit pisang yang dibuang sembarangan. Lantas kemudian secara spontan kita menyingkirkan rintangan tersebut, maka itu akan dicatat sebagai amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda,
Barang siapa menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, maka akan dicatat untuknya satu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Menjenguk orang sakit. Sesibuk-sibuk apapun kita, sempatkanlah untuk menjenguk saudara, teman, dan kolega kita yang sedang sakit. Selain merupakan panggilan kemanusiaan, amalan kebaikan ini dicatat sebagai pahala yang tinggi di sisi Allah. Allah menjanjikan mereka yang menjenguk orang-orang sakit, posisi yang mulia di surganya kelak. Rasulullah bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka malaikat berseru, engkau adalah orang yang baik, langkahmu adalah langkah yang baik, dan engkau telah mendapatkan suatu posisi di surga. Senyum dan ceria. Menebar senyum dan salam pada semua orang merupakan sebuah kebajikan yang dijanjikan ganjaran pahala dan surga oleh Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Islam harus menyebarkan sikap yang ramah. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Islam harus menyebarkan sikap yang ramah dan penuh ceria terhadap orang lain, sehingga Islam juga benar-benar dirasakan membawa rahmat bagi semua. Kebaikan akhlak adalah keceriaan wajah dan menjauhi amarah, sabda Rasulullah. Menutup aib orang lain. Dalam Islam, Allah sangat membenci ghibah, orang yang bergunjing tentang keburukan saudaranya sendiri, dianggap sama dengan memakan bangkai saudaranya tersebut. Menahan diri untuk tidak bergunjing dan menutup orang lain sangat dianjurkan bagi seorang muslim dan muslimah. Amalan kebaikan ini dijanjikan ganjaran surga oleh Allah. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba menutup aib seorang hamba di dunia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup aibnya pada hari kiamat. Demikian beberapa amalan kebaikan yang barangkali selama ini dipandang ringan dan sepele.